bisa punya kan? Lo juga nggak bakal mampu beli. Keren kan? Iya keren nih, terserah kamu aja. Oh iya, bokap juga habis beliin gue mobil. Bokap kan sayang banget tuh sama gue, secara gue kan cantik dan kece, nggak kayak lo kampungan. Yaudah deh. Gladys, Ica. Gladys sama Ica sombong banget tuh sekarang. Wah, namanya juga anak. Jadi sombong sama aku deh. Biarkan aja. Aduh maaf ya guys kalau rumah gue kegedean. Secara kalian juga tahu lah gue anak orang kaya. Udah tahu kali nggak ke Nora. Bagas nggak boleh gitu, udah diamin aja. Duh dua culun romantis banget deh. Bener ih. Gue mau ngasih pendapat nih soal kerjaan kita. Jadi kan, Lo tau gak sih, Dis? Mami gue juga habis beliin gue mobil loh. Oh ya? Bagus dong. Tapi masih cakapan mobil gue lah. Ya, mobil gue lah. Kalian tuh jangan dipotong dulu. Doni kan mau ngasih pendapat. udah nggak apa-apa, Ra. Gak jadi dah gue. Sabar ya bro. وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semuanya pada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia menolak dan dia menyombongkan diri, maka ia termasuk golongan yang kafir. Demikian kurang lebih dari arti surat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Di tampilan sebelumnya telah ditampilkan sebuah segmen di mana ada sosok anak muda yang merasa dirinya mampu karena orang tuanya memberikan sebuah mobil dan perhiasan, sehingga dengan sombongnya, dengan kekayaannya, sehingga dia menghina kepada sahabatnya yang ternyata memiliki kekurangan. Demikian juga ada membatasi diri untuk pergaulan dengan orang-orang ataupun teman-teman yang ternyata nasibnya di bawah daripada mereka itu. Sungguh contoh yang tidak bagus untuk kehidupan yang dilandasi atas kesombongan, karena pada hakikatnya datang dan perginya manusia ternyata tidak membawa apapun. Ketika kita terlahir ke alam dunia tidak membawa selembar kain pun, dan ketika kita nanti akan pulang ke rahmatullah pun dengan tidak membawa selembar kain pun kecuali kain kafan yang dibawa oleh mereka. Seringkali kita mendengar kata-kata takabur, namun seringkali kita lupakan apa arti takabur. Karena memang takabur berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kabaro. Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengikuti dan tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan hendak menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Dalam kehidupan kita ini, orang yang mempunyai jiwa sombong, tidak mau menerima pendapat orang lain, sering dijauhi oleh teman-teman, sering dijauhi oleh masyarakat. Takabur, kesombongan hanyalah pakaian Allah, karena tidak ada satupun dari seorang hamba yang berkenan untuk menggunakan pakaian itu. Kenapa? Karena Allah boleh sombong, karena Allah memiliki segala-galanya. Dunia dan isinya adalah milik Allah. Inna lillah, kita adalah milik Allah. Dan nanti kita semuanya juga akan kembali kepada Allah. Sebaliknya, apa yang ada pada diri manusia, kekayaan yang ada di diri manusia, kegantengan yang ada pada diri manusia, kecantikan yang ada pada diri manusia, semuanya yang ada pada diri manusia itulah hanya sebuah pemberian Allah semata. Hanyalah titipan semata.
yang satu saat bakal diambil sama Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Jelek-jelek manusia adalah orang yang miskin tapi sombong. Apa yang mesti kita sombongkan dari orang miskin? Antara orang miskin tidak memiliki apapun. Wah, kalau begitu orang kaya pun boleh sombong. Orang kaya pun nggak boleh sombong. Karena hakikatnya kita hanya diberikan titipan saja. Dan satu saat semuanya harus dipertanggungjawabkan. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin pun akan diuji dengan kemiskinannya. Orang yang kaya akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana harta itu berasal dan untuk apa harta itu dipergunakan. Maka dari itu, banyak yang mungkin yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau saja mereka punya perusahaan 5-7, ya barangkali itu yang harus dilaporkan. 5-7 yang harus dilaporkan. Sementara yang tidak mampu, orang yang dalam keadaan miskin, apa yang harus kita laporkan kepada Allah? Maka disinilah orang yang kaya jangan merasa bangga dan orang yang miskin jangan merasa berkecil hati, karena yang namanya rezeki itu semua diatur sama Allah dan semuanya harus bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan ancaman kepada orang yang memiliki sifat takabur. Iblis tidak mau sujud kepada Adam dalam surat yang lain selain dikatakan di dalam surat yang tadi dia merasa sombong karena dia merasa bahwa dirinya diciptakan lebih dibandingkan dengan yang lain. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah yang hitam. Lebih bagusan saya dibandingkan dengan Adam. Ini yang membuat kemudian siapapun yang memiliki sifat takabur berarti telah memiliki sifat iblis. Dan di dalam surat yang lain Allah mengancam. Surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal wa kadzalika nadzil muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dan dalam surat yang lain pun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-A'raf ayat 36. Demikianlah Allah mengancam terhadap mereka yang memiliki sifat takabur, orang yang memiliki jiwa sombong. Maka tidak pantas bagi kita. Mari kita sama-sama rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan manusia. Karena hakikatnya kita tidak memiliki apapun. Kita adalah sebagai seorang hamba yang hanya diberikan titipan oleh Allah dengan harta kekayaan. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kuat, dan jangan merasa paling cantik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad azabtuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Riwayat Muslim. Demikian ancaman yang diberikan oleh Allah terhadap mereka yang memiliki sifat sombong, mereka yang memiliki sifat takabur. Wal'iyadzubillah. Maka sekarang bagaimana cara untuk menghindari sifat takabur? Cara menghindari sifat takabur yang pertama adalah bagaimana menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan agar tidak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian pun akan menjemput setiap manusia. Artinya kehidupan ini tidak akan selamanya. Kehidupan ini hanya sementara waktu saja. Manusia harus menghadapi ajalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghindari sifat takabur adalah bagaimana berusaha selalu menghargai orang lain. Jika menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai dengan kemampuan. Jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur akan. Dan yang keempat, bagaimana
kita bersifat rendah hati ataupun tawadhu. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja nikmat itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Hidup ini bagaikan roda yang selalu berputar, satu saat kita berada di atas, satu saat kita berada di bawah. Bagaimana kita untuk bisa terus berada di atas, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan sama kita. Ketika kemudian manusia tidak bersyukur, sebagaimana Allah mengatakan, la in syakartum azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika orang yang memiliki kekayaan, ketika orang yang punya kelebihan kemudian tidak bersyukur, maka ingat siksaan Allah sangat pedih. Dan sebaliknya, ketika orang itu kemudian bersyukur kepada Allah, maka selalu akan ditambahkan nikmat. Dan yang kelima adalah bagaimana cara untuk menghindari sifat takabur, yaitu ikhlas dalam melakukan ibadah. Pada hakikatnya, ketika orang tengah melakukan ibadah, pada saat manusia melakukan takbir yang pertama, Allah Akbar, maka disitulah manusia merasa kecil di hadapan. Hanya Allah yang besar, hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang agung, maka di hadapan Allah semakin kecil termasuk kita. Atau bolehlah kita berada di sebuah tanah lapang yang luas, berapa persenkah kita dibandingkan dengan alam semesta ini? Sementara alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, kita belum seberapanya dibandingkan alam semesta. Maka patutkah kita bersifat takabur? Dari situlah kita akan mulai menyadari bahwa kita tuh belum seberapa. Ada takabur, ada ujub. Dalam Islam, ujub adalah perilaku atau sifat yang mengagumi diri sendiri dan juga membanggakan diri sendiri. Sifat ujub ini merupakan sifat yang tercela yang harus dihindari oleh setiap orang, terutama umat muslim, karena bisa membuat seseorang menjadi sombong dan riya. Jadi ada sisi kesamaannya dari takabur dan ujub, namun juga ada sisi perbedaannya. Apa sih yang menjadi sisi kesamaan daripada takabur dan ujub ini? Sisi kesamaannya adalah takabur dan ujub sama-sama menyombongkan diri. Hanya mungkin sekilas apa yang membuat perbedaan antara takabur dengan ujub? Perbedaan antara takabur dan ujub. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, merasa lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya. Dia tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sementara apa yang membedakan dengan sifat ujub? Ujub adalah perilaku atau sifat yang mengagumi diri sendiri dan juga membanggakan dirinya sendiri. Sifat ujub ini merupakan sifat tercela yang harus dihindari setiap orang, terutama orang muslim, karena bisa membuat seseorang menjadi sombong dan riya. Barangkali ini bisa membandingkan takabur yang tadi dibilang adalah bagaimana dia menyombongkan diri dan merendahkan orang lain, sementara ujub menyombongkan diri tetapi tidak merendahkan orang lain. Ini barangkali sisi yang membedakan antara takabur dan ujub. Dua-duanya sifat tercela yang patut untuk kita hindari. Bahaya dari sifat ujub terjerumus dalam sikap ghurur, terperdaya, dan takabur. Orang yang kagum pada diri sendiri akan lupa melakukan introspeksi diri. Bersama dengan berjalan waktu, hal itu akan menjadi penyakit hatinya. Pada akhirnya, ia terbiasa meremehkan orang lain atau merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, tidak mau menghormati orang lain. Itulah yang disebut dengan takabur. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun hanya sebesar biji sawi, menyebabkan mengumbar nafsu dan menyebabkan dosa-dosa. Seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk dan serba kekurangan, sehingga ia selalu mengumbar keinginan hawa nafsunya dan tidak merasa dirinya telah berbuat dosa. Nabi bersabda, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, pasti aku khawatir kalau kalian berbuat dosa yang lebih besar, yaitu perasaan ujub.